Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita berjumpa lagi, belajar bersama lagi bersama Ibu Dewi Permani Suci. Malam hari ini kita akan membahas soal UKIN dan SJT kembali ya. Soal SJT dan PCK, maaf. Untuk UKIN, yang berkaitan dengan UKIN, nanti kita membahasnya bersama Pak Ilmi. Dan untuk soal-soal yang tadi kasus ya Bu Dewi? Ya. Tadi kasus mungkin juga dibahas kembali ya. Kita ada pembahasannya lagi karena tadi kasus ini sepertinya jadi soalnya itu soal uraian mungkin ya, seperti itu ya Bu Dewi, soal uraian yang akan dikembangkan sendiri oleh peserta PPG seperti itu. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Malam Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi di RGS Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, malam ini kita belajar tentang studi kasus ya. Nah, sebelum kita belajar studi kasus, alangkah baiknya kita melihat kisi-kisinya dulu, karena kisi-kisi sudah ada yang di-share gitu ya di kampus salah satu peserta dari Bapak siapa kemarin di grup. Nah, coba kita lihat dulu kisi-kisinya. Kita perlu menelaah dan teman-teman yang lain bisa tahu kisi-kisi yang sebenarnya untuk piloting tahap 1. Itu ya. Baik, kita lihat. Nah, ini sambil kita menghitung jumlah soalnya untuk SJT PCK itu berapa dan studi kasus berapa gitu ya. Nah, kita bisa hitung dari kisi-kisinya ini berdasarkan jumlah checklistnya Bapak Ibu. Ini kurang besar tampilannya ya? Iya, kurang besar. Kurang besar Ibu. Sedikit lagi Bu. Bentar. Ya. Ya. Segini. Ya. Tahunnya kok 2023, Bu? Ini cuma contoh apa? Saya ini download ini, di grup, Bapak yang Bapak share. Oh, begitu, nggih. Nah, berarti Bapak, maaf, Pak Sutikno. Ya, betul, nggih. Ya, itu berarti kisi-kisi ini sama dengan tahun lalu, Pak, berarti. Nggih, oh begitu. Iya. Khawatir miskomunikasi, Bu, nggih. Enggak, sama berarti Pak. Ini karena ini saya download aslinya loh Pak, tidak saya ubah, ini masih PDF. Nggih, Bu, monggo lanjut. Ya. Baik, saya jelaskan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kisi-kisi, ini sedikit gambaran dan saya berterima kasih kepada Bapak Sutikno atau Bapak siapa itu ya. Bapak Sutikno yang share ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, jadi ya. Bapak Pasmi, kalau nggak salah. Nah, ini pada tahun kita lihat ini 2023 berarti kisi-kisinya sama dengan tahun lalu. Nah, ini Bapak Ibu ya, sama.
Nah, beberapa tahun sebelum 2023 itu sama kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya, tidak hanya sekarang ini tapi tahun sebelumnya itu sama UP. Jadi satu kisi-kisi itu bisa jadi berlaku antar 2 sampai 3 angkatan gitu kisi-kisinya. Nah, saat ini yang piloting awal tahap 1 berarti sama dengan PPG yang 2023. Nah, cara membaca kisi-kisinya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi kita baca sebentar. Nah, ini. Ini indikatornya Bapak Ibu yang saya lingkari. Nah, ini indikator. Satu indikator itu satu soal, ya. Ini, satu. Berarti pada indikator nomor 1 yang berbunyi memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu berupa soal SJT. Ya. Beda lagi kalau di centangnya studi kasus, berarti nanti ada 2 soal di SJT 1, di studi kasus 1. Gitu, ya. Karena ini yang dicentang hanya SJT-nya saja, berarti nanti indikator nomor 1 ini muncul pada pilihan ganda. Itu Bapak Ibu. Nah, ini indikator yang kedua, yang di bawahnya ini. Nah, jumlah indikator itu menandakan jumlah soal. Jadi Bapak Ibu bisa hitung berapa jumlah indikatornya. Nah, itu adalah jumlah soal yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini indikator yang kelompok PPG 2, kemudian ini ada indikator keberapa ini? Nah, ini berbentuk PCK. Gitu ya. Jadi materi merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran, ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia itu PCK. Jadi berupa pedagogik ya. Entah itu pedagogik di bahasa Indonesia, entah itu IPS. Nah, itu bisa jadi semua mapel itu ada gitu maksud saya Bapak Ibu ya. Entah nanti kebagian yang mapel apa, tapi itu pedagogiknya, bukan di eksaknya. Kemudian ini ada indikator selanjutnya, merumuskan tujuan dan indikator sama, tapi di sini ranah pengetahuan. Kalau yang ini ranah sikap, ini ranah pengetahuan. Sama di PCK, ya. Kemudian ini kok ada centang lagi. Nah, ini ternyata di UKIN. UKIN merumuskan tujuan dan indikator muncul di soal UKIN. Ya, ini yang lurus di UKIN berarti juga muncul di UKIN. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian seperti ini maksud saya yang dicentang ini. Nah, ini masih PCK ya. Nah, yang dicentang-centang masih PCK. Kemudian di mana letak studi kasus? Nah, di sini ternyata. Studi kasus itu ada 1, 2, kemudian sebentar. Ada 5, Bu. Tadi saya hitung di kasusnya ada 5 uraiannya. Mana yang saya lingkari? Nah, ini. 1, 2, 3. Tadi di atas ada 2. Nah, ini 2. Jadi ada 5 total studi kasus. Ya. Jumlah PCK dan SJT ini nantinya meskipun urutan SJT ada di awal, ya di urutan awal, nah di SJT, kemudian PCK-nya ada di bawah, itu bisa jadi nanti diacak Bapak Ibu, PCK di atas, kemudian SJK di bawah, lalu selang-seling gitu ya. Kalau studi kasus pasti di bawah, setelah pilihan ganda baru studi kasus. Nah, ini saya hitung jumlah indikatornya ini ada 40 Bapak Ibu.
Nah, ini jumlah ininya PCKN SJT itu ada 40 total. Kemudian jumlah studi kasusnya ada 5. Berarti totalnya 45. Gitu ya, cara membaca kisi-kisinya. Gimana Bapak Ibu tentang kisi-kisi gimana? Ada yang ditanyakan? Nggih, Ibu mau tanya Ibu. Terkait dengan UKIN dan UTBK itu berarti juga ada ujiannya UKIN. Bukan cuma kita praktek mengajar itu dari UKIN. Berarti ada ujiannya juga, nggih? Iya Pak, ini di sini maksudnya kisi-kisi ini muncul mungkin itu maksudnya si dosen ini mengarah pada indikator ini gitu Pak, biar mahasiswa tuh tahu mungkin itu penilaiannya berdasarkan indikator yang sudah dosen jelaskan gitu Pak. Nah seperti ini di nomor 2, nomor 1, memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral itu muncul di SJT dan juga di video pembelajaran. Berarti si dosen itu nantinya dalam video pembelajaran yang Bapak kirimkan akan menilai berdasarkan indikator ketakwaan, keyakinan. Misalnya Bapak murid disuruh berdoa enggak gitu kan. Nah, itu dinilai berarti dia memenuhi indikator 1 gitu, Pak. Siap-siap nggih. Nah, jadi ini sekaligus panduan penilaian dosen yang menilai UKIN dan videonya gitu, Pak. Bu, terima kasih. Ya, oke. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang bingung dengan kisi-kisinya? Bu Dewi, itu nanti kira-kira pembuatan videonya itu langsung apa berdurasi? Misalnya diedit atau langsung? Yang mana, Bu? Untuk UKIN pembuatan videonya nanti itu loh kira-kira langsung apa diedit itu loh. Oh ya, videonya itu kan diberi waktu untuk pengumpulan video Bapak Ibu. Nah, nanti ada juknis untuk UKIN tersendiri. Selain ini adalah standar penilaian dosen, kemudian ada tambahan lagi untuk juknis khusus UKIN. Misalnya, video diedit berdasarkan nama mahasiswa, durasi 3 detik, pengenalan biodata 2 detik, gitu Bu, di depan ada pengantarnya. Nah, itu biasanya sudah melewati proses editing. Nggak langsung videonya, Bu. Oh, iya, berarti ada waktunya ya, Bu Dewi ya? Iya, ada waktu pengeditan. Jadi maksimal durasi berapa, minimalnya berapa. Kemudian harus ada pengantar, misalnya video. Bapak Ibu, apa sudah pernah menonton video UKIN contohnya? Belum Bu Dewi. Sebentar. Saya share boleh? Boleh. Kalau video UKIN itu semua sama ya Bapak Ibu ya. Untuk UT atau apa namanya UTBK, kisi-kisinya ternyata juga sama. Iya Bu Dewi. Nah, sambil saya membuka video Bapak Ibu siapkan oret-oretan untuk berlatih mengerjakan soal studi kasus. Nah, ini saya berikan dulu soal studi kasusnya. Dilihat di tampilan saya. Nah, seperti ini. Nah,
Kisi-kisi studi kasus sudah saya copy ke sini Bapak Ibu. Jadi ada 5 kisi-kisi ya. Di sini ada indikator sudah saya pindah. Nah, ini. Merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, dari kisi-kisi ini yang sudah ada dari universitas mana itu LPTK mana, saya carikan contoh yang berhubungan dengan pengalaman pembelajaran. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu, seperti ini kasusnya. Lalu di akhir kasus Bapak Ibu diberi pertanyaan. Nah, ini yang saya tebeli. Ini adalah pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bertugas membuat narasi jawaban. Berdasarkan uraian kasus atas, telaah permasalahan dan solusi sebagai berikut. Gitu. Analisis masalah. Nah, silakan Bapak Ibu menganalisis dari cerita ini, kira-kira masalahnya itu apa yang dihadapi si guru. Coba dikarang dulu. Bentar saya tampilkan full. Nah, ini ya bisa terlihat ya. Ini saya beri titik-titik, ada pengantar kata-kata. Silakan dioret-oretan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sambil saya mencari contoh video UKIN. Bisa ya Bapak Ibu ya, dicoba dulu. Mari kita saringan tak apa kulkas. Oh, sampai ngeluh kabeh bentuin orek. Ini aduh. Ini ndok periksa gigi iki. Ini ndok periksa gigi. Gigine kunanan. Copan. Ini lu ambil. Lah wong loro iso sih. Tak ngono iku. Nanan ndok dicabut.
Baik, sebentar ya Bapak Ibu, ini saya dulu dalam ini videonya. Jadi biasanya itu dari LPTK diberi waktu untuk menyelesaikan videonya, di editing gitu Bapak Ibu. Tapi rekamannya itu pada saat UKIN berlangsung. Jadi ada video asli yang ditonton oleh dosen, ada juga video yang editing. Jadi ada dua jenis. Yang asli langsung direkam melalui Zoom. Sedangkan yang yang editing itu biasanya dikumpulkan 2 hari atau 3 hari setelah jadwal UKIN. Tuh. Windows. Tanya Bu Dewi, Ya, gimana Bu? untuk pelaksanaan UKIN itu nanti diawasi langsung dosen ya dari LPTK? Iya, iya Bu. Jadi sama seperti ini waktu ujian. Jadi kalau UKIN itu pakai ini kamera yang berdiri itu apa Bu? Standing kamera ya. Tripod, pakai tripod ya. Iya. Pakai tripod itu di depan fungsinya untuk Zoom dosen. Kemudian ada satu kameramen di belakang atau siapapun itu, teman ibu atau siapa itu yang merekam pembelajaran gitu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Iya. Untuk pelaksanaannya itu UKIN sama UTBK itu nanti dulu yang mana? UKIN dulu Bu. Iya, terima kasih. Kalau UTBK atau UP-nya itu setelah itu, ya. Setelah UKIN-nya. Coba kita lihat apakah Ibu sudah ini membuat rangkuman tadi yang soal studi kasus coret-coretan. Coba bagaimana ini? Sebentar, ini bermasalah videonya. Nah, yang ini. Yang uraian studi kasus. Coba Bapak Ibu gimana? Beberapa bulan lalu saat saya mengajar di kelas 5, saya menemukan beberapa permasalahan. Suatu hari saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi. Setelah saya memberikan tugas kepada siswa, saya mendapati sebagian besar siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan menafsirkan teks deskripsi dengan baik. Sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab dalam membantu siswa memahami pelajaran dengan baik. Materi teks deskripsi penting untuk dipahami karena siswa akan menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti membuat tugas, makalah, karya tulis, dan sebagainya. Nah, dari kasus di atas, bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru tersebut?
Nih ya. Jangan lupa pengantarnya seperti ini atau bisa kalimat yang lain. Boleh. Yang penting nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya beri contoh berdasarkan kasus di atas, telaah permasalahan dan solusi sebagai berikut. Nah, analisis masalah, kita cari masalahnya apa. Coba, kira-kira apa tadi masalahnya Bapak Ibu? Siswa mengalami kesulitan dalam menafsirkan teks deskripsi. Mengalami Kesulitan menafsirkan dan menafsirkan teks deskripsi teks deskripsi dengan baik. Tes deskripsi dengan baik. Lalu, apa lagi? Siswa mengalami kesulitan dalam memahami. Siswa belum mengerti tentang teks berarti deskripsi. kurangnya pemahaman awal Oh, iya. tentang teks deskripsi. Siswa kurang memahami. Kurangnya pemahaman awal tentang Pemahaman awal tentang teks deskripsi. Deskripsi. Ya, boleh. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Kurangnya latihan. Ya, kurangnya latihan siswa. Boleh. Kemudian Kesulitan kesulitan menafsirkan teks deskripsi. menafsirkan sudah Bu ini, menafsirkan. Kalau mengidentifikasi, Ya. Berarti apa? siswa kesulitan mengidentifikasi. Siswa kesulitan mengidentifikasi. Iya. Kasih Teks deskripsi. deskripsi. Nah, sudah? Cukup ini mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, cara menyusunnya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, siswa di depan, lalu yang B ini kurangnya. Kemudian yang C siswanya di belakang, yang D siswanya di depan lagi. Nah, sebaiknya untuk memperoleh nilai yang baik, Bapak Ibu, harus ini konsekuen. Namanya konsekuen itu jika siswa atau subjek di depan samakan semua. Jadi kalimatnya subjek di depan, tambahin subjek. Siswa kurang mampu memahami. Nah, gitu. Kurang mampu memahami pengetahuan awal tentang teks deskripsi. Ya, jangan lupa huruf kapitalnya diperhatikan. Kemudian yang C kalau diubah menjadi predikat di depan, siswa kurang latihan. Ya, kurang tentang teks deskripsi. Tentang teks deskripsi. Tentang teks deskripsi. Nah, sama sudah Bapak Ibu, subjek di depan ya. Harus rapi. Kemudian alternatif solusi, Bapak Ibu harus membuat poin seperti ini. Setiap poin diberi tanda tebal. Nah, di bawah poin, Ibu harus memberi kata pengantarnya dulu. Nah, seperti ini yang saya tandai merah, berdasarkan analisis masalah, dapat dirumuskan alternatif. Nah, ini ya, alternatif bahasa Indonesia. Nah, ini juga diberi pengantar Bapak Ibu di bawah analisis masalah. Jadi apa? Berdasarkan apa? Ini ya, yang ini ya. Analisis masalah. Analisis berarti berdasarkan pengamatan. Berdasarkan kasus. Kasus atau pengamatan boleh. Pengamatan. Kasus. Maka, nah, dapat dirumuskan analisis berikut gitu ya, boleh seperti itu atau kalimat lain lah ya yang menyambungkan. Nah, ini kemudian yang alternatif solusi, ayo kita buat solusinya gimana.
Kalau masalahnya ada A, B, C, D, berarti solusi minimal ada sampai D juga, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh kurang dari analisis masalah. Oke. Coba, apa solusinya? Guru membantu Siswa membantu siswa menafsirkan dengan baik. teks Deskripsi dengan baik. baik. Nah, sebaiknya Bapak Ibu, nah ini kan belum spesifik. Biasanya nilai yang baik itu lebih spesifik ke menggunakan strategi apa atau menggunakan media apa gitu Bapak Ibu. Coba ditambahi yang A. Siswa menafsirkan teks deskripsi dengan menambah contoh-contohnya. Banyak Dengan contoh. bantuan media apa misalnya? Media apa ya? Media gambar. Bacaan. Gambar berseri. Ya, boleh. Buku bacaan. Boleh. Dengan apa lagi? Terserah Bapak Ibu. Video. Atau saya nggak pakai media, misalnya saya menggunakan dengan strategi membaca, membaca terbimbing. Nah, boleh seperti itu, Bu. Jadi harus ada perantaranya, entah itu strateginya, entah Ada itu solusinya. iya. Entah itu strategi atau medianya gitu Bapak Ibu ya. Itu malah lebih baik nilainya ya. Boleh dengan strategi atau tadi dengan media gambar berseri gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang boleh ditutup kurung nggak tuh Bu? Dari ya terbimbing ya, menggunakan media yang tadi Bu, biar kita bisa ada pilihan lain. Oh ya, gini ya. Gini Bu. Berarti itu ya garis miring. Garis miring Kan ya. atau kan Bu. Atau ya. Boleh. Gini ya. Ya Bu. Atau dengan apa lagi? Terserah Bapak Ibu ya. Ya, dengan Silakan dibuat dari Oke, yang nomor B, yang B. Siswa kurang mampu memahami pengetahuan awal tentang teks deskripsi. Jadi guru harus apa? Mungkin pakai gaya dengan asesmen. Menjelaskan ulang ya. Harus mampu memahami pengetahuan dengan Guru memberikan membantu menjelaskan ulang. Guru awal identifikasi pengetahuan awal siswa dengan cara apa? Dengan cara pertanyaan asesmen awal wawancara. Boleh. Tahu dengan cara tanya jawab jawab angket boleh atau dengan cara asesmen ya, asesmen diagnostik awal ya, Ya. asesmen atau diagnostik diagnostik awal awal atau dengan apa? pakai gaya belajar mungkin Oh ya, gaya belajar gaya belajar belajar siswa apa? Berpusat siswa pada siswa atau dengan apa? Terserah Bapak Ibu ya, banyak ya caranya Dengan ya. gaya belajar yang lebih menarik terhadap Nah, siswa. boleh. Ya. gaya belajar menarik sudah itu Atau dengan ini Bapak Ibu,
mengaitkan dengan materi sebelumnya. Boleh dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Apa itu namanya? CTL ya. Contextual teaching and learning. Ya. Kalau pertanyaan pemantik, Ibu? Ya, boleh juga. Melalui Pertanyaan pemantik. ya, pertanyaan pemantik. Boleh, silakan Bapak Ibu dipilih sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai opsi atau solusi yang Bapak Ibu berikan itu masih bersifat umum gitu ya, belum menjurus ke kasusnya, nggak menggambarkan solusi gitu ya, itu kurang tinggi nilainya gitu. Oke, yang C, guru harus apa nih? Memperbanyak latihan. Guru memberikan beberapa latihan soal dengan berbagai strategi. Ya, dengan strategi harus disebutkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau strategi apa? Dengan bantuan kuisis mungkin. Oh ya, boleh. Dengan model soal kuisis. Boleh. Lalu apa lagi? Dengan apa lagi Bapak Ibu? Latihan soalnya. Latihan ini mengenal teks dengan apa misalnya? Dengan bermain peran. Nah, teksnya itu tes deskripsi bermain peran. Jadi diuraikan peran-perannya apa. Kemudian dengan apa lagi ya? Untuk latihan teks deskripsi. Memperagakan sesuatu itu apa? Itu bermain peran sama juga. Demonstrasi. Dengan demonstrasi. Teknik demonstrasi boleh. Jadi anak disuruh mempraktekkan sesuatu di depan secara bergantian berdasarkan teks deskripsi yang dibuat misalnya. Boleh seperti itu. Atau dengan apa lagi? Banyak latihan dengan apa? Mengajak mereka ke baca, boleh. Baca. Mencari artikel pada media cetak. Nah, boleh ya seperti itu ya. Caranya macam-macam si guru. Jadi harus disebutkan dengan cara apa gitu. Kalau sistem seperti ini bisa diterapkan ke anak-anak fase 1, Bu. Kenapa, Bu? Kalau seperti ini mencari artikel pada media cetak bisa diterapkan pada anak yang fase 1. Fase A maksudnya. Fase A. Belum, Bu. Ini kan di kelas tinggi kasusnya, Bu. Kelas 5 itu, Bu. Kelas 5 kan? Ya. Kalau media cetak ini kan anak-anak bisa disuruh membawa koran ya? Ya, majalah bisa. Iya, majalah, koran, ya itu kan media cetak. Kemudian kita tandai. Melihat di media sosial. Iya, kita tandai di situ. Ini termasuk teks deskripsi anak-anak. Ini kan berlatih kan. Ini solusi untuk yang C kan, siswa kurang latihan sehingga guru punya solusi yang C ini. Gitu. Jadi harus berhubungan ya dengan masalah yang dihadapi. Gitu Ibu, gimana? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, yang D. Siswa kesulitan mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi guru harus apa kalau kesulitan? Guru bantu menceritakan kembali. Membantu mengidentifikasi teks. Mengidentifikasi teks bersama siswa. Boleh atau secara
berkelompok. Boleh, atau pembelajaran teman sejawat. Ya. Boleh kan? Lalu dengan apa lagi Bapak Ibu mengidentifikasinya? Oh, ini teks deskripsi. Jadi guru dibantu oleh kelompok-kelompok seperti itu. Teman sejawat juga. Lalu dengan apa lagi? Minat belajar. Apa, Bu? Minat belajar. Guru Minat? Mengidentifikasi bersama siswa Atau teknik terbimbing. Nah, kalau terbimbing ini si guru ini ke bangku siswa satu persatu melihat perkembangan siswanya. Jadi sudah bisa atau belum, itu namanya terbimbing ya. Atau guru ini dengan mengelompokkan berbagai temuan siswa. Ya, misalnya siswa 1, kelompok 1, dia menemukan artikel di koran yang 1, kemudian dikelompokkan. Oh, ini termasuk deskripsi, yang ini bukan. Nah, seperti itu prakteknya ya. Sudah, ini sampai D, alternatif solusi. Lalu setelah alternatif solusi, ada apa kemarin? Setelah alternatif apa ya? Hasil dan dampak. Hasil dan dampak. Y. Hasil dan dampak. Nah. Oke. Nah, kita buat pengantarnya dulu, kalimatnya berdasarkan yang sudah dibuat, diharapkan. Nah, seperti itu kalimatnya. Memperoleh hasil sebagai berikut, misalnya A, atau boleh berupa uraian, berupa cerita. Kalau memang itu hanya 1 atau 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Apa nih yang diharapkan hasilnya? Siswa dapat mengidentifikasi teks deskripsi yang sudah ditemukan bersama atau bersama kelompok atau saat dibimbing, atau bukan saat, setelah dibimbing guru. Boleh ya. Lalu apa lagi hasilnya? Siswa mampu mengidentifikasi, sudah identifikasi, mendemonstrasikan. Siswa mampu mendemonstrasikan. Nah, benar, mendemonstrasikan hasil identifikasi teks deskripsi yang ditemukannya. Nah, kalau berbicara tentang hasil, Bapak Ibu, ini adalah kemampuan yang diharapkan ada pada siswa setelah pembelajaran. Siswa mampu apa? Ini yang pertama mengidentifikasi, yang kedua mendemonstrasi, yang ketiga, yang C, siswa mampu menafsirkan deskripsi lebih baik. Menafsirkan teks Deskripsi lebih baik. Mampu. Siswa mampu menafsirkan. Oh ya, siswa mampu
menafsirkan tes deskripsi dengan lebih baik. sesuai. Nah, ini ada degree-nya Bapak Ibu, sama seperti tujuan pembelajaran. Sesuai atau dengan benar, dengan terampil, dengan mahir, boleh. Dengan apa lagi? Dengan jelas. Ya, ini degree-nya harus bisa diukur dengan benar, dengan terampil ya. Jadi Bapak Ibu harus sesuaikan ukurannya. Kemudian apa lagi? Siswa mampu apa? Mampu membuat, menyusun, Sederhana. menceritakan, Teks deskripsi. menjelaskan. Boleh, silakan pilih membuat, menyusun, menceritakan, menjelaskan, menguraikan. Apalagi? Memahami. Memahami masih di bawah Bapak Ibu. Ini kalau tujuan, hasil, dan dampak itu usahakan dia kemampuannya di kognitif level tinggi yang HOTS ya. Menyusun, membuat, menceritakan, menguraikan gitu ya. Mendeskripsikan. Ya, boleh. Teks, deskripsi dengan lancar. Boleh ya, karena sudah menguraikan. Jadi dia harus dengan lancar. benar. Lancar dan benar. Dan benar. Jelas. Dengan secara, boleh kita pakai kata secara terstruktur. Terstruktur. Nah, gini ya. Nah, itu. Setelah hasil dan dampak, ada apa lagi Bapak Ibu? Yang keempat. Kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Berdasarkan dampak. Berdasarkan keseluruhan. Nah, kan ini udah mau diakhiri gitu ya. Keseluruhan apa namanya? Dari teks deskripsi. Ya. Dari kasus atau permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, apa kesimpulannya? Boleh ya satu kalimat atau dua kalimat tanpa uraian. Misalnya langsung kita buka dengan paragraf kesimpulan. Di dalam apa? Kegiatan memahami apa tadi Bapak Ibu? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Nah, ini fokus pada siswa dulu, baru kemudian guru. Siswa harus apa? Misalnya. Terampil. Nah, benar. Terampil. Mahir. Dalam menjelaskan. Boleh. Iya. Terampil. Salah satu saja kemampuannya Bapak Ibu. Harus terampil. Misalnya. Menjelaskan. Menjelaskan. Memahami dulu. Memahami. Menjelaskan. Boleh. Memahami. Dan menjelaskan teks deskripsi
dengan cara yang telah diupayakan oleh siapa? Guru. Guru. Nah, apalagi ditambahi Bapak Ibu minimal 2 kalimat ya di kesimpulan. Beberapa strategi dan media harus dilibatkan untuk menunjang pemahaman siswa berkaitan dengan teks deskripsi. Oke, selesai kesimpulan sampai sini. Sampai kesimpulan saja Bapak Ibu itu sudah ya. Nah, seperti itu caranya. Ada analisis masalah, alternatif solusi, hasil dan dampak, lalu kesimpulan. Sudah selesai. Narasi studi kasus soal nomor 1. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Mudah? Nanti kira-kira ada berapa studi kasus Bu di UKIN? 5 ini Bu. Di kisi-kisinya 5, jelas kan? Ini nomor 1. Ini kisi-kisinya ya Bu ya? Nah, nih, indikator nomor 1, indikator nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini saya kopas indikatornya dari kisi-kisi yang dari LPTK di grup kemarin itu. Satu Jadi kasus kenapa? Kenapa Bu? satu kasus berapa menit Bu? Pokoknya total itu berapa kemarin ya Bapak ya? Yang sekitar 30. 30 itu sudah dibagi Bu. Dibagi SJT dan PCK. SJP, PCK, dan Studi kasus. Itu 30 menit. Jumlah soal? Jumlah soal studi kasus 5, SJT PCK 40. Jadi 45. Jadi 30 menit Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan 45 soal. Jadi satu soal nggak sampai 1 menit. Ryan ya. Sama Ibu. Sama seperti tahun lalu, UP itu soal 120 dalam waktu berapa? 1 jam. 2 jam. 3 jam Bu Dewi. Oh, 3 jam ya Bu Susi ya? 3 jam. Berarti lebih lama ya Bu? Untuk Karena bobot nilai yang paling tinggi itu yang mana Ibu? Yang ini Pak, studi Studi kasusnya. kasus. Oh, oke. Masalahnya kalau kita pelajari studi kasus ini yang jenengan paparkan ini kok panjang dan lebar Ibu. Makan Ya, waktu kalau tentunya nanti. Oke. Iya, benar. Oke. Jadi kalau studi kasus kan nggak ada nilai ini Pak, nggak ada nilai salah. Kecuali kalau SJT PCK ya kalau salah ya sudah 0, tidak ada pengurangan. Tapi kalau soal siklus itu nilainya itu poin tinggi rendah gitu Pak, nggak ada nilai salah. Oke. Berarti kita mensiasatinya nggih studi kasus ini nggih yang kita dongkrak supaya nilai itu tinggi Bu nggih. Begitu nggih. Untuk apa namanya pembagian nilai itu Pak masih belum jelas pembagiannya yang mana gitu. Tapi saya rasa entah itu bobot yang tinggi di studi kasus ataupun PCK SJT Bapak Ibu itu seimbang pembagian poinnya ada di mana. Saya nggak tahu nih pembagiannya kemarin kan hanya dijelaskan untuk kisi-kisinya saja. Nah untuk penilaiannya ini karena memang selama kita UP Bapak sungguh ya Bu Susi ya nggak pernah nilai itu muncul kan Pak ya. Iya betul Pak, tidak ada nilai muncul. Cuma jadi kita tidak tahu nilai itu kita itu Bapak berapa. ada keterangan. Iya, cuma ada keterangan Bapak Ibu lulus
tidak lulus gitu Pak. Nggak pernah Oke, kita oke. diberitahu secara diflorkan nilainya berapa, itu nggak ada. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Ya, heeh. Intinya Dewi, ini garis kan jawabannya besarnya, ditulis ya. oke, garis besarnya itu kesimpulan, kemudian pendahuluan itu harus ada Ibu. Oke. 1, 2, 3, Iya 4. Pak, benar. Gitu, Harus nggih. ada, harus ada. Intinya harus dikuasai, Pak. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Ibu. Iya. Kalaupun nanti analisis masalah Bapak hanya 2 kalimat, ya nggak apa-apa gitu Pak, nggak sebanyak yang kita berlatih sekarang, nggak apa-apa. Yang penting itu lengkap gitu, maksud saya unsur studi kasusnya itu lengkap, ada analisisnya, ada solusinya, ada kesimpulan, ada hasilnya gitu Pak. Nggih Ibu, nggih. Urutan-urutannya seperti itu ya Bu Dewi. Nggih. Nggih. Iya benar. Monggo lanjut, nggih. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu berkaitan dengan pengisian studi kasus? Lanjut. Oke. Dengan soal berikutnya lebih paham. Dibahas Ya. semua Ibu, kelima-limanya Ibu. Ya. Sebagai referensi nggih, studi kasusnya. Ya, Pak. Nah, ini indikator kedua berkaitan dengan pembelajaran. Ini adalah merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan atau materi ajar pedagogik dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, saya ambil contoh studi kasus ini. Coba kita analisis bersama. Sekolah Anda baru pertama kali menerima peserta didik disabilitas sensorik netra dan disabilitas sensorik rungu. Peserta didik tersebut ternyata menjadi salah satu anak didik yang Bapak Ibu ampuh, dan ini kali pertama Bapak Ibu memiliki peserta didik disabilitas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengenalkan keragaman ini pada peserta didik pada umumnya dan pada orang tua peserta didik di kelas yang Anda ajar? Nah, ini berkaitan dengan karakteristik siswa. Oke, ayo kita buat. Apa dulu nih? Analisis ya. Analisis masalah. Nah, kita buat berdasarkan apa? Permasalahan di atas kita telaah masalah antara lain. Nah, kira-kira apa masalahnya? Beri poin A. Apa Bapak Ibu masalahnya? Siswa diberi pemahaman masalah sini ya. Siswa atau karena ini satu kasus tidak usah per poin, boleh langsung dalam satu kalimat. Kita apa? Menemukan Siswa yang masalah yaitu siswa disabilitas sensori siswa ABK boleh, atau siswa tunarungu di situ kan ya, tunanetra dan tunarungu. kebutuhan khusus boleh ya, ya ABK ya. ABK Inklusi. inklusi ya, benar. Inklusi yang membutuhkan apa Bapak Ibu? Perhatian khusus. lebih atau khusus boleh. Apa lagi? Jenis disabilitas Sensorik rungu dan sensori
netra dan rungu. Ya. Ini kira-kira satu orang atau dua ini Bapak Ibu? Dua ya. Berarti ada dua orang. Yang satunya netral, satunya rungu. Nah, Salah satu anak Kalau netra itu kan itu ya Bu, penglihatan kan? iya. Nah, sedangkan kalau di sekolah kita kan tidak ada guru khusus untuk mengajarkan anak yang sensori netra itu. Kalau rungu masih bisa. Ya, makanya dijabarkan di sini, diceritakan sesuai pengalaman Ibu gitu. Nah, Ya, walaupun di sekolah nggak pernah ada yang seperti ini, Bu. iya, meskipun di sekolah nggak pernah ada yang seperti ini, jadi Bapak Ibu seolah-olah membayangkan bahwa ini adalah kasus yang terjadi pada Ibu gitu. Oh, seperti itu, Ge. Iya. Makanya ini kan Pak dituntut untuk profesional sesuai dengan kasus yang diberikan dikti. Gimana kalau ada kasus gini, profesionalnya Bapak gimana gitu? Ya, Ibu. Ya. Jadi ngarangnya yang baik-baik gitu Pak, yang yang profesional banget. Baik, ini ya masalahnya seperti ini. Lalu mengajak diskusi siswa. Nah, berarti kita buat solusinya ya. Solusi atau alternatif pemecahan masalah. Nah, berdasarkan dari data yang ditemukan. Misalnya bosen berdasarkan melulu ya. Boleh kalimat lain. Dari data yang ditemukan bahwa kedua siswa penyandang disabilitas membutuhkan beberapa penyelesaian solusi, membutuhkan perhatian, beberapa alternatif dalam alternatif Bapak Ibu yang tepat tuh kalimat ini baik. Alternatif untuk menangani. Ya, alternatif dalam pembelajaran di kelas. Penanganan pembelajaran ya. Ya, penanganan pembelajaran di kelas. Seperti baru kedua. Nah, ini sepertinya solusinya agak banyak ya. Memberikan pendekatan. Pendampingan. Nah, siapa dulu subjeknya dulu? Guru memberikan pendekatan secara personal, boleh, kepada peserta didik dan keluarganya. Artinya memberi pengertian gitu ya Bapak Ibu ya sebelum dia mengajar. Iya. Nah, dengan cara pendekatan secara personal. Oke. Yang kedua, apa kira-kira? Guru setelah pendekatan pelayanan memberikan bimbingan, boleh. Bimbingan. Ya, boleh pelayanan juga. Atau apa lagi? Bimbingan dengan cara. Nah, caranya disebutkan dulu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Membersamai, boleh. Membersamai anak didik
anak didik tersebut dalam usaha apa? Adaptasi diri. Kan si guru perlu ya adaptasi diri atau dalam rangka mengenal karakteristik siswa. Ya, boleh ya gini ya, mengenal karakteristik. Lalu yang C, kira-kira apa solusinya? Memberikan Ibu maaf, guru memberi. itu ada bacaan guru melakukan untuk mengenalkan keragaman kepada peserta didik ya. Maksudnya Oh iya itu benar. untuk Guru apa? Mengenalkan. Mengenalkan lingkungan misalnya. Ya, mengenalkan lingkungan kelas Lingkungan kelas pada peserta didik. peserta didik. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu hindari ya kata meminta. Ya, meskipun ini narasi yang kita buat sendiri, kadang kita lupa meminta bantuan pada orang lain, itu ya hindari. Mengenalkan lingkungan kelas pada peserta didik. Oke, lalu guru mengenalkan. Nah, keragamannya disebut ya berarti ya di sini ya. Mengenalkan lingkungan kelas pada peserta didik. Tadi disebut ribuan. Seperti apa? Keragaman teman sekelasnya, boleh. Apa lagi? Mengenalkan diri kita, boleh kan ya? Kalau anaknya ABK, dia ini gurumu ya, gitu kan. Kamu harus terbiasa dengan Bu Guru. Ini saya Bu Dewi. Coba dipegang, gitu kan. Itu mengenalkan diri kita, gurunya. Mengenalkan keragaman. Apalagi Bapak Ibu solusinya? Sudah? Kalau sudah cukup yang sampai C ya. Lalu setelah solusi ada apa lagi? Setelah solusi? Hasil dampak. Hasil dan dampak. Nah, hasil yang diharapkan apa nih kira-kira? Setelah melakukan berbagai cara, diharapkan siswa mampu apa? Beradaptasi dulu ya dengan lingkungan sekolah, teman, lingkungan kelas, teman, sekolah. Teman. Iya, lingkungan kelas temannya. Lalu siswa mampu. Nah, ini kalau siswa mampu jika masih banyak yang diharapkan, beri tanda, beri poin ya, per poin berarti ya ditulisnya ya. Mampu atau sebelum beradaptasi dengan lingkungan kelas dia harus mampu apa? Mengenal dirinya sendiri atau berusaha mandiri misalnya. Muncul sikap mandiri ya. Yang kedua mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga apa kira-kira yang diharapkan? Bisa berinteraksi. Oh ya benar. Siswa mampu berinteraksi sosial ya dengan siapa? Dengan lingkungan kelas. Ya, lingkungan kelasnya. Lalu apa?
Siswa mampu apa lagi yang ABK itu tadi, Bu? Siswa berusaha, temannya berusaha menerima dengan keberadaan siswa. Nah, berarti ini tapi bukan untuk si siswa selain yang 2 orang, Bu. Ini tujuannya untuk agar 2 orang itu bisa apa gitu. Tidak ke temannya. Kalau nanti kita buat kalimat seperti ini, teman mampu menerima. Berkolaborasi gitu gimana Bu Dewi? Ya, boleh juga berkolaborasi. Ya ini berinteraksi sosial itu. Sama, ya? Yang lain apa? Dia mampu apa? Yang si ABK ini. Peserta didik merasa nyaman, Bu. Menyesuaikan Peserta diri. didik merasa nyaman. Oh dengan iya benar, lingkungan. Pak. Iya benar. Merasa nyaman Dan di dihargai. lingkungan belajarnya gitu ya. Jadi dia merasa aman dan nyaman ya, nggak Ya. tertekan gitu ya. Jadi kan guru harus menyediakan lingkungan yang seperti itu. Udah dijamin gitu ya, aman dan nyaman. Nah, jadi si ABK ini percaya pada teman dan gurunya, lingkungannya aman, nyaman gitu. Nah, setelah hasil dan dampak cukup, lalu kita ke kesimpulan. Nah, setelah berusaha atau berupaya memberikan bimbingan dan pelayanan ya terhadap siswa disabilitas, guru kesimpulannya nggak Ibu? Coba. Supaya memberikan bimbingan terhadap siswa-siswa. Guru perlu menguasai berbagai strategi saat menghadapi siswa sesuai dengan kebutuhan karakteristik atau sesuai kebutuhan siswanya. Gitu ya. Siswa disabilitas juga merupakan siswa yang berpotensi untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi dirinya. Gini cukup sudah Bapak Ibu ya kesimpulan. Cukup. Bagus sudah itu. Nah ini, makanya Bapak Ibu juga harus tahu kisi-kisinya. Nah ini berkaitan dengan indikator apa. Misalnya ini kan di indikator kedua, kita akan menyinggung tentang karakteristik siswa. Makanya Bapak Ibu di pembahasan, di narasi Bapak Ibu harus sering-sering disinggung tentang karakteristik. Nah gitu, sesuaikan ya. Ya. Sesuaikan dengan indikatornya. Jadi yang menilai itu paling tidak dia paham bahwa ibu itu sudah sesuai dengan konteksnya. Oh ini karakteristik. Ibu jawab membuat narasi tentang karakteristik. Nah ini sesuai, ada keterpaduan gitu ya. Minimal ada itunya yang dilihat. Gitu. Kata kunci. Benar, kata kunci.
Ya sering munculkan ya kata-kata karakteristik ya. Jika pada indikator nomor 2. Kalau tadi di nomor 1 itu indikatornya tentang pembelajaran sebelumnya, pengetahuan gitu ya, pengalaman. Pembelajaran. Nah ini berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah itu kata kuncinya. Dan ini kisi-kisinya paten Bapak Ibu. Kalau sudah di LPTK tersebut sudah diberikan kisi-kisi, berarti ya sama LPTK lain. Oke, indikator kedua sudah. Ini indikator ketiga. 4 dan 5. 3, 4, 5 diwakili oleh lagi nih. Nggak cukup waktunya Bapak Ibu ya kalau kita membahas 3 indikator lagi. Saya tambahi untuk membahas 1 indikator lagi. Nomor 4, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi fokusnya pada kurikulum dan konten bidang studi. Ya, coba kita lihat kasusnya apa. Selama melakukan pengamatan, guru mengetahui beberapa siswa mengalami beberapa permasalahan. Faktor penyebabnya karena kurangnya ketelitian dalam menyunting sebuah artikel berita, sehingga siswa belum dapat memiliki kemampuan menyunting secara manual. Dari kasus tersebut, uraikan pemecahan masalah yang Anda rekomendasikan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini namanya uraikan. Nah, ini ya. Uraikan pemecahan masalah artinya ya pemecahan masalahnya harus kompleks seperti tadi yang sudah kita lakukan. Ada solusi, ada analisis sebelumnya, analisis, kemudian solusi, hasil dan dampak, lalu kesimpulan. Oke, coba kita telaah lagi. Kita buat narasinya. Apa dulu nih Bapak Ibu? Analisis ya. Analisis masalah. Analisis masalah. Berdasarkan ya kasus di atas. Nah, boleh membicarakan. Nah, bosen ya. Berdasarkan terus gitu kan. Harus ada variasi Bapak Ibu. Jadi pakai berdasarkan dong ya Bu ya. Nah, jadi di antara kelima studi kasus Ibu itu harus bervariasi. Misalnya indikator nomor 1 berdasarkan, boleh ya. Kemudian indikator nomor 2 setelah saya melihat, nah gitu ya. Jadi harus ada variasi. Varian bahasa. Jadi terlihat bahwa kita itu kreatif mengolah kata gitu ya. Itu ada kata kasusnya ya Bu. Kasus di atas membicarakan. Nah, boleh ya, membicarakan tentang siswa yang mengalami permasalahan. Siswa yang mengalami permasalahan. Ya, langsung misalnya ini sudah membicarakan tentang apa gitu. kurangnya ketelitian dalam Siswa memiliki kesulitan dalam meneliti sebuah artikel. Nah gitu ya, sebuah artikel. Lalu yang kedua, siswa memiliki kesulitan dalam menyunting. Uraikan, ini kan satu kalimat ya, ketelitian dan menyunting itu ya.
Nah, kita uraikan agar lebih banyak yang kita bahas nantinya di pembahasan di solusi. Kesulitan dalam menyunting. Menyunting secara manual. Artikel berita. Sebuah artikel. Nah, lalu siswa Memiliki kesulitan, kemampuan menyunting dalam menyunting secara manual. Artikel secara manual. Nah, itu ya. Ini fokusnya pada artikel berita. Oke. Lalu alternatif solusi. Berdasarkan pertimbangan, pertimbangan kasus yang ditemukan atau masalah yang ada, yang hadapi, yang ada. Guru, ya boleh guru berusaha mencoba beberapa langkah-langkah yang harus berikut. Boleh langkah-langkah, mencoba beberapa solusi, boleh, silakan divariasi kalimatnya. Kira-kira apa solusinya? Memberikan bimbingan, pelatihan di luar jam belajar. Boleh ya. Khusus untuk murid yang kurang siswa, membiasakan siswa melakukan penelitian. Boleh penelitian sebuah artikel sederhana. Ya, misalnya pada apa? Berita dalam koran. Berita pada media cetak. Nah, boleh. Dua. Pada berita pada Guru mendemonstrasikan cara yang tepat dalam menyunting sebuah artikel. Ya, boleh. Kemudian yang terakhir, guru menjelaskan, mengajak boleh ya, mengajak siswa. Itulah Bapak Ibu apa istilahnya kalau berkunjung ke tempat umum itu apa namanya? Mengadakan studi apa? Studi banding. Siswa melakukan kegiatan studi banding ke tempat yang berkaitan dengan topik topik pembelajaran dengan tujuan apa? Siswa dengan tujuan melatih proses menyunting artikel secara manual. Ya. Gini. Oke, nomor 3. Hasil dan dampak. Setelah berbagai upaya dilakukan oleh guru, maka diharapkan siswa mampu 1.
Apa Bapak Ibu? Mampu apa setelah berbagai cara? Mampu? Mampu memahami, membuat artikel. Memahami dan membuat artikel Secara manual. enggak sesuai dengan nanti manualnya di nomor 2. Oh. Sesuai dengan apa? Sumber belajar yang tersedia. Boleh. Yang tadi Ibu apa lagi? Siswa mampu membuat menyunting ya. Menyunting. Artikel yang ditemukannya di media cetak secara manual. Lalu terakhir apa? Siswa mampu apa? Membuat. Mempresentasikan. Boleh mempresentasikan ya. Jadi kemampuan anak boleh kita buat di luar dari masalah. Jadi kemampuannya berkembang. Ada tambahan mempresentasikan. Mempresentasikan artikel yang sudah dibuatnya di depan kelas. Atau Ibu boleh juga memaparkan karya hasil suntingan artikel di kelas lain. Nah, boleh seperti itu. Jadi kemampuannya sudah berkembang, banyak kemampuan yang diharapkan. Oke, Kalau setelah membuat Ibu, membuat artikel. Oh iya, boleh. Tinggi Membuat artikel, boleh ya. Membuat artikel sederhana. Membuat artikel sederhana. Ya. Sesuai dengan pengalamannya. Itu ya. Boleh. Ya. Kesimpulan. Cukup ini ya hasil yang diharapkan. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan. Setelah menemukan berbagai solusi yang diberikan kepada siswa, setelah menemukan berbagai solusi, setelah menemukan berbagai solusi diberikan kepada siswa, guru, kalau kesimpulan itu bisa berupa saran atau berupa rangkuman dari segala dari depan, dari narasinya itu disingkat, diberikan topiknya gitu Bu, inti dari permasalahan. Setelah menemukan berbagai solusi ya sebaiknya gitu ya. Guru atau apa? Solusi yang diberikan kepada siswa. Pembelajaran, pembuatan artikel bisa menggunakan berbagai media sebagai sumber pembelajaran. Ya, sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru setelah menemukan berbagai solusi yang diberikan kepada siswa.
Pembelajaran pembuatan artikel bisa menggunakan berbagai media Sesuai kurikulum yang berlaku. Strategi dan gaya belajar yang guru pilih juga harus mampu menunjang pembelajaran untuk membuat kemampuan siswa. artikel meningkatkan kemampuan siswa membuat artikel sederhana dalam menyunting artikel. dalam menyunting itu aja artikel. Nah, ini kita ambil pokoknya saja, intinya saja membuat artikel itu kan. Seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita buat. Boleh Bapak Ibu kembangkan lagi kesimpulannya. Ya. Yang penting ada beberapa unsur ini sudah memenuhi 4 unsur. Analisis, solusi, hasil, kemudian kesimpulan. Ada 2 lagi. Bapak Ibu bisa berlatih ya untuk indikator kelima dan indikator ketiga itu sama dengan indikator keempat, hanya ini berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Dewi, untuk yang nomor 3 itu kasusnya nggak ada. Nomor 3 kasusnya nggak ada. Saya cantumkan di nomor 3 studi kasusnya. Bapak Ibu bisa belajar untuk nomor 3 dan 5 ya. Iya, Bu. Jangan lupa kata kuncinya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Karena ini berkaitan dengan kurikulum, makanya disebutkan di situ ada kurikulum, ada konten bidang studinya gitu. Nanti kata kunci di indikatornya itu Bapak Ibu paham. Untuk kata-kata di narasi itu bisa sering-sering membaca di modul pembelajaran di PMM. Jadi banyak kata, referensi kata ya untuk menyusun narasinya. Seperti yang kita lakukan tadi, kadang kita kehabisan kata gitu ya. Kehabisan kata untuk ini, setelah ini ada apa lagi dan harus ngomong apa lagi agar terlihat bagus gitu. Kalimatnya itu bagus, kalimat pendidikannya gitu ya, yang cocok, yang sesuai. Oke Bapak Ibu, itu ya cukup ya untuk bahasan studi kasus. Nanti saya lengkapi untuk indikator ketiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Dewi untuk bahasannya pada malam hari ini tentang studi kasus ya. Dan Ibu Bapak semua, Mas Al. Ya. Ibu Bapak semua diharapkan untuk kembali mengulang-ulang ya sampai hafal gitu, bukan sampai hafal, sampai paham bagaimana cara mengerjakannya. Mudah-mudahan nanti pada saat ujian nanti tidak ada kendala berarti ya, tidak ada kendala berarti dan bisa mengerjakan dengan baik. Dan mudah-mudahan luluslah semua. Semangat lulus, jaga kesehatannya. Ya. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Bu Susi. Kita malam hari ini kita tutup ya. Selamat beristirahat. Nanti kita akan berjumpa lagi besok bersama Pak Ilmi ya, Bu Dewi. Nanti besok ya, kita kurang dua kali pertemuan bersama Pak Ilmi. Bersama Pak Ilmi. Besok
Ya, Pak Ilmi mau membahas kisi-kisi sesuai dengan soal sesuai dengan kisi-kisinya Bu yang PCK. Iya. Tetap semangat ya, luangkan waktu untuk belajar. Kita tidak ini kan sementara ini PPG sekarang itu tidak ada pendampingan sama dosen ya, Bu Dewi. Dosen, Kita iya harus benar. benar-benar belajar sendiri, belajar mandiri. Nanti keputusannya itu di tangan kita sendiri, bukan keputusan, hasil akhirnya itu kan berdasarkan benar. UP nanti, berdasarkan ujian terakhir itu ya. Oke, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Dewi untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Kita akhiri. Ya, sama-sama, Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat.